Sujiati, SKMMS tadi. Juga saya dan tim yang membuat kita insya Allah melanjutkan program-program yang mungkin belum tercapai yang kemarin gitu, karena kita tahu kemarin itu kan pandemi COVID yang cukup lama ya, tahun lebih itu sempat kita nggak bisa kumpul, kita nggak bisa berinteraksi secara langsung, tapi alhamdulillahnya juga kita bisa berinteraksi daring cukup intensif. Jadi perlu saya sampaikan juga bahwa ASGI ini adalah perkumpulannya para ahli gizi yang bekerja di rumah sakit, khusus di rumah sakit gitu. Jadi ya kita ke depan bagaimana membangun ahli gizi rumah sakit itu menjadi ahli gizi yang lebih profesional, lebih produktif gitu ya, yang lebih membangun profesinya lah, bisa menjadi ahli gizi yang memiliki memiliki kemampuan yang mumpuni pada saat kita melayani masyarakat, terutama pada pasien-pasien di rumah sakit. Memang bidang kita kan di rumah sakit fokus. Bu, ini kan di Jawa Timur Bu ya. Jadi setiap daerah kan punya permasalahan sendiri Bu. Ya, yang paling urgent yang program yang harus dilaksanakan itu seperti apa? Kalau program intinya dari DPD ya, dari pusat sebenarnya ada DPP ASGI pusat di Jakarta itu ada uangnya, kemudian di tiap provinsi itu namanya DPD. Nah, di bawahnya DPD itu ada DPC, nanti Dewan Pimpinan Korwil namanya ya, Korwil itu koordinator wilayah. Tadi kita punya 7 koordinator wilayah yang istilahnya sebagai ini untuk menyambung dari informasi-informasi program-program yang dari DPP ke DPD terus ke Korwil. Daerah-daerah mana Bu yang selainnya harus memiliki konsen yang lebih tinggi Bu? Kita sama. Ya, karena kita standarnya sama. Jadi kalau bisa nggak di kota, nggak di daerah, kita punya apa istilahnya profesionalnya sama. Karena kan semua harus kita bangun gitu. Kita tidak fokus di daerah tertentu, tidak. Edukasi untuk masyarakat seperti apa? Edukasi ke masyarakat ya tetap kita lakukan, karena kita fokusnya kan di rumah sakit. Ya. Karena ahli gizi itu kan ada yang di rumah sakit, ada yang di masyarakat, di lapangan, di puskesmas itu kan sudah ada ahli gizi sendiri, kan ada beberapa ada kelompok ahli gizi. Kalau kita kan ASGI itu Asosiasi Dietitian Indonesia. Dietitian itu artinya ahli gizi yang bekerja di rumah sakit. Kalau nanti di masyarakat, di puskesmas, atau di lapangan itu namanya ASNI, Asosiasi Nutrisionis Indonesia, kan nutrisionis yang bekerja di lapangan. Jadi kita sudah berbagi tugas. Kalau kita fokus ke rumah sakit, meskipun sekali waktu kita juga mungkin bekerja sama dengan ASNI untuk memberikan edukasi masyarakat di luar rumah sakit. Kendala-kendala apa sih yang di rumah sakit itu? Kendalanya, saya kira kendala itu nggak ada kalau kita punya kemampuan yang bisa kita tingkatkan gitu ya. Karena kendala itu biasanya dari kita sendiri gitu ya. Kita harus berusaha menyesuaikan kendalanya, harus kita cari, kemudian kita selesaikan. Itu makanya kan kita butuh keprofesionalan tadi supaya kita nggak takut jadi ahli gizi. Harus bisa mengikuti perkembangan teknologi, kemudian perkembangan ilmu gizi, mungkin kita kerjasama dengan dokter, kita kerjasama dengan perawat, apoteker dan tenaga kesehatan yang lain. Jadi kita yang harus menyesuaikan diri untuk mengatasi kendala-kendala itu. Bu, ini kan manajemen dan terapi gizi, ada pasien tuberkulosis paru-paru. Itu seperti apa? Harus masyarakat harus seperti apa manajemen? Ya, kalau manajemen ini itu artinya ini kan forumnya ahli gizi ya. Jadi kita belajar bagaimana sih memanajemen para pasien yang terutama terkena TB paru ini gitu. Bagaimana mengelolanya, memberikan gizinya, memberikan edukasinya, memberikan dukungan kepada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit yang menderita TB paru. Dari dokter mengharapkan seperti apa Bu? Pasien sebelum akut itu harus
harus melihat itu seperti apa? apa yang dilaksanakan pasien itu? Ya, Ya kalau dokter kan dalam segi pengobatannya Ya. ya, kalau kita memberikan Gizinya. nutrisinya Ya, ya, betul. kemudian edukasinya Ya. nanti misalnya dia pulang harus bagaimana Ya, untuk ya. konsumsi dietnya supaya penyakitnya itu tidak tambah parah. apa Bu harus Dan masyarakat ya lebih aware lah terkait dengan apa ya gizinya gitu. Gizi dalam arti bagaimana dia pola hidupnya, kemudian bagaimana makanan sehari-hari ya, karena banyak penyakit ya yang disebabkan karena pola makan yang kurang bagus gitu ya, terutama penyakit-penyakit degeneratif seperti diabetes mellitus, jantung koroner, penyakit ginjal itu kebanyakan disebabkan karena pola makan yang tidak tepat. Itu yang mereka harus mulai apa ya merubah itu supaya sehat gitu ya. Tidak terkena penyakit-penyakit itu.